ITERA Friends. Karen dan ITERA Friends mungkin kepo nih, ataupun pengen tahu kenapa sih setiap harga handphone berbeda, berbeda material akan berbeda harganya. Kenapa salah satu brand menggunakan material ini, kenapa salah satu brand juga menggunakan material ini. Pemilihan material itu ternyata ada dasarnya, Karen. Ada salah satu alasannya. Nah, kali ini dalam program Talkestra, Talk Show and Podcast ITERA, kita akan mengetahui tentang hal-hal itu. Bagaimana kita memilih material dan apa sih jenis-jenis material yang ada di salah satu prodi yang ada di Institut Teknologi Sumatera. Prodi apa itu, Karen? Iya, program studi yang akan kita gali informasinya yaitu Teknik Material. Dan program studi ini hanya 6 loh, Pak, di Indonesia. Luar biasa, hanya 6 di Indonesia. Dan jadi salah satunya di ITERA. Tentunya keren banget ya, Karen ya. Dan tentunya kita sudah bersama sosok yang akan menjawab terkait tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita akan melihat dari sudut pandang seorang dosen dan sudut pandang seorang mahasiswa, apa sih teknik material tersebut. Dan tentunya kita akan berkenalan dulu, Karen. Siapa, Karen? Untuk narasumber yang pertama adalah Bapak Wahyu Solafide Sipahutar ESI MSc. Halo, Bapak. Halo. Dan yang kedua perwakilan dari mahasiswa prodi material yaitu Arsi Raihan. Halo Arsi. Halo. Dari angkatan 2019. Angkatan 2019. Namanya Arsi Tekstur. Bukan Arsi. Bukan. Nah, mungkin teman-teman atau ITERA Friends yang di rumah ini bertanya-tanya nih, teknik material itu apa sih sebenarnya? Kita langsung tanya aja kepada Pak Wahyu nih. Kita panggil Pak apa Mas ya? Kayaknya masih muda banget ini. Panggil Mas aja. Mas aja, oke. Mas Wahyu, teknik... Oh, aduh kok Karen yang aduh ya? Mas Wahyu, teknik material itu apa? Lagi jomblo juga. Oh gitu. Oke, kita balik ke session selanjutnya. Teknik material itu, Mas? Oke, terima kasih kita telah diundang di acara talk show ini. Nah, jadi kalau saya jelaskan teknik material itu sangat luas, jadi butuh waktu yang lama. Jadi saya akan menjelaskan secara simpel apa sih maksud dari teknik material itu gitu ya. Nah, jadi simpelnya segala aspek di kehidupan kita itu membutuhkan material. Coba kita bayangkan ketika kita bangun tidur kita melihat selimut, ketika kita mandi kita pakai gayung, kemudian ketika kita makan kita pakai piring. Nah, segala sesuatu dalam kehidupan kita itu membutuhkan material. Nah, jadi yang menariknya adalah ketika mahasiswa nih bertanya lewat Instagram ke kita, Pak, teknik material itu apa ya? Apakah nanti kita akan belajar jadi toko bangunan seperti itu? Itu kan cukup menarik. Iya ya. Apakah kita nanti akan jadi bekerja di toko material? Kita akan mempelajari apapun yang ada, apapun material yang ada di toko material tersebut. Nah, kita akan mengembangkan atau menginovasikan suatu material produk baru. Ya, bagaimana kita menciptakan suatu produk baru tadi untuk berbagai dunia industri seperti itu. Baik, jadi buat ITERA Friends jangan nanya lagi bahwa ketika masuk teknik material, masuk ke toko bangunan terus membedakan antara semen A dan semen B. Ya, itu pertanyaan unik kok ya. Mahasiswa. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, apa yang dipelajarin dari program studi ini? Selain memilih semen beda atau enggak ya? Apa Pak? Oke, mungkin saya bisa jelaskan ke sistem perkuliahannya kali ya. Oke. Nah, jadi mungkin teknik material sama seperti dengan prodi-prodi lain di ITERA, bahwa tahun pertama dan tahun pertama itu kita masuk TPB, kemudian di semester 3 akan masuk ke teknik material. Nah, jadi bagi adik-adik sendiri mungkin jangan takut gitu ya, di teknik material ini nanti belajar seperti apa gitu ya. Jadi walaupun kalian tidak kuat basicnya, jadi sebenarnya teknik material ini akan membutuhkan lulusan SMA itu dari IPA. Tapi harus dari IPA Pak ya? Harus dari IPA, tapi kita juga membuka peluang bagi anak-anak SMK yang relate dengan material. Contohnya kayak SMK otomotif, SMK manufaktur seperti itu. Nah, jadi kita sangat membuka peluang bagi adik-adik yang lulusan dari SMK. Nah, jangan takut karena pengalaman juga anak perwalian saya yang dari SMK, dia begitu nyampe langsung curhat, bagaimana Pak, apakah saya bisa survive ketika saya di teknik material karena basic saya di IPA tidak kuat seperti itu. Tidak masalah, karena kita mulai dari semester 3 akan kita pelajari lagi dari basicnya sampai kalian benar-benar paham akan apa itu teknik material. Nah, jadi di teknik material ini kita akan mempelajari ya teknik material ya gitu, mempelajari material gitu ya. Ada 4 bidang yang kalian pelajari, ya ada polimer, ada logam, ada keramik dan ada komposit. Kayak gitu. Nah, jadi ini akan kalian pelajari bagaimana kalian mendesain, bagaimana kalian mengembangkan suatu produk baru untuk menciptakan
atau membantu dalam kehidupan sehari-hari gitu ya dengan menggunakan 4 material tersebut. Wah, luar biasa. Tapi kita mau langsung konfirmasi ke mahasiswanya nih. Oke. Kita pengen tahu dulu nih. Langsung ketawa. Arsi sudah siap jawab ya? Tapi sebelum masuk semakin dalam, kita mau tanya dulu. Kenapa memilih teknik material? Padahal namanya arsitektur. Sebenarnya sih kalau Sebenarnya coba-coba enggak ya? itu ada juga sih maksudnya. Oh, ada juga. Iya, Oke. cuma, awalnya kan saya suka kimia gitu kan. Oke. Suka pelajaran kimia, terus nyari-nyari gitu kayak teknik yang berhubungan dengan kimia tuh apa sih? Terus muncullah teknik material gitu kan, yang emang bidang pertamanya tuh kimia tuh pertama gitu loh. Nah terus di satu sisi juga saya waktu masih kecil itu Umur berapa itu? kayaknya itu keluarnya kapan ya, SMP kayaknya. Itu ada film kartun Big Hero 6. Big Hero Cerita 6. ininya. Big Hero 6, Iya. Jadi itu dia si tokoh utamanya itu ada bikin teknologi nano gitu. Iya. Dari nanomaterial gitu. Terus saya pas kecil ngeliat, wah kayaknya seru nih kalau belajar kayak gini. Terus kebetulan emang di teknik material itu belajar advance material di nano gitu. Itu kayak bikin saya benar-benar termotivasi, wah saya harus masuk di sini nih gitu, harus belajar ini gitu. Wah, terinspirasi dari film ya. Dari Iya, film. untung film Big Hero 6 itu ya. Kalau Aling Dharma pengen terbang pakai Garuda. Luar biasa. Lalu ketika memilih teknik material itu adalah pilihan yang sudah yakin bahwa dari SMP pengen teknik material, atau sudah tahu sih ada jurusan teknik material? Atau masih bingung kayak pengen jurusan yang kayak gitu? Pasti dari SMP ke SMA pasti kan kayak ada fase di mana oh saya pengen ini juga sih. Terus saya juga pengen ini. Nah, itu juga saya bahkan sempat berpikiran jadi arkeolog juga sempat. Arkeolog. Itu kan Film apa itu yang menginspirasi? ini kayak apa sih? Apa Jurassic World? Iya kayak gitu-gitu. Cocok ya seperti itu. Lanjut. Jadi bahas film ya. Bahas film ini. Iya, terus kayak pasti teman-teman ITERA Friends juga kayak pasti banyak pilihan gitu ya. Kan gak cuma satu gitu. Terus yang ya membuat saya yakin sih ini sih pas di SMA itu sih kayak dimana saya udah masuk IPA juga. Terus saya benar-benar into kimia banget. Terus jadi ya dari situlah kayak wah teknik material berarti. Tapi sebelumnya artinya sudah tahu ya teknik material itu ada ya? Iya sudah tahu. Oh, luar biasa Oke, ini. kan dari nonton film Big Hero 6 terus kayak pengen banget tuh tahu material itu, dan setelah masuk ke prodi ini, nah kenyataannya. Ekspektasinya apakah sesuai? Iya, ekspektasi Apakah akan jadi hero gitu? Sebenarnya sih karena sesuai Pak Wahyu bilang tadi kita mempelajari semua material dari logam, komposit, keramik, polimer segala macam, dan itu juga di mana saya juga sempat membantu untuk dosen saya untuk penelitian beberapa penelitian gitu iya. kan. Wah, keren. Nah, terus ternyata ada juga yang kayak berkesinambungan dengan hal itu gitu. Berkaitan dengan hal itu. Dengan teknologi nano itu. Jadi kayak di sini tuh benar-benar saya kayak alhamdulillah gitu. Oh, kalau bahasa kerennya ini lo dunia gue gitu ya. Jadi kayak merasa This is what I want ya. Iya, Iya, cocok ya. Ke Pak Wahyu lagi mungkin. Pak Wahyu tadi berkata tentang ada beberapa film yang menginspirasi. Apakah memang peningkatan dari teknik material itu bisa dilakukan dan seluas itu sih untuk sebuah material tertentu? Oke. Nah, jadi teknik material itu cakupannya sangat luas gitu ya. Bahkan bidang teknik mana sih yang tidak membutuhkan material gitu ya. Semua teknik itu membutuhkan material, dan jadi bagi adik-adik jangan takut karena banyak hal yang akan kita kembangkan di sini. Nah, khususnya kayak di teknik material ITERA, kita akan mengembangkan kita ada bidang keilmuan, mineral industri, pemrosesan. Jadi bagaimana kita memproses suatu Ini material yang pertama itu, Pak ya, bidang keilmuan pertama. ya, ada pemrosesan material. Nah, jadi fokus kita bagaimana kita mengembangkan sumber daya alam, khususnya di Sumatera. Nah, kita akan mengembangkan mineral industri tersebut sehingga menjadi ke produk baru, seperti itu. Kemudian bagaimana kita mendesain. Nah, itu bidang keilmuan apa Pak yang kedua? Bidang keilmuan desain dan pemodelan. Baik. Desain. Jadi itu merupakan salah satu keilmuan lagi dari material. Jadi bagaimana kita mendesain suatu material nanti sehingga akan menjadi material yang lebih baik lagi. Kalau berbicara tentang
akademis kayaknya tadi sudah diceritakan ya kalau bicara tentang mata kuliah, lalu memang Arsy suka banget dengan kimia. Kita ingin berbicara tentang dosennya. Kira-kira dosennya galak-galak nggak sih? Dia sudah kita briefing. Oh, oke. Arsy, ikut lihat mata saya, jujur. Tapi di sini harus jujur ya. Harus jujur. Harus jujur. Tapi patut diketahui sih. Oke. Itu benar-benar dari saya sendiri. Kalau benar-benar dosen di teknik material itu benar-benar mensupport mahasiswanya untuk menjadi lebih baik gitu. Mengayomi. Jadi walaupun terkadang memang ya pasti kayaknya semua dosen juga di dunia juga pasti kayak ada di mana dia kayak ngasih pressure ke mahasiswanya gitu. Nah itu emang melatih untuk mahasiswanya di saat udah lulus terus bekerja emang kan pasti dikasih pressure gitu kan. Nah itu di mana kita dilatih untuk beradaptasi dengan pressure tersebut gitu. Nah tidak lepas juga kita kan punya dosen wali masing-masing juga kan. Nah itu di mana itu tempat kita kayak curhat gitu sih, kayak benar-benar kayak Pak saya ada masalah di sini-sini gitu. Itu benar-benar dari dosen teknik material tuh benar-benar ayo cerita gitu loh. Menariknya kita setiap di prodi, setiap dosen wali itu memiliki grup WA masing-masing. Nah jadi sebelum kita mulai kuliah atau dari masa sebelum ujian, jadi masing-masing dosen wali itu kayak mengingatkan bagaimana proses pembelajarannya, udah sampai mana mata kuliah yang mungkin susah. Itu jadi kayak pengalaman dari saya sendiri, saya memberikan tutor atau tambahan gitu ke mahasiswa yang memang belum paham akan suatu topik dari materi kelas seperti itu. Ada kontrol Perhatian banget ya. Dan terkait dengan dosen tadi, ini mungkin yang menjadi nilai plus bagi adik-adik ketika mempertimbangkan apakah material ini menjadi yang cocok untuk kalian pilih atau tidak gitu ya. Nah, jadi teknik material ini kita dosen ada 8 ya saat ini, dan kita mahasiswa itu masih 150 sekitar seperti itu. Nah, jadi bagi adik-adik tidak perlu takut karena kenapa? Karena teknik material sendiri dosen S3-nya itu dengan rasio S2 itu yang paling tinggi se-ITERA. Jadi artinya apa? Artinya teknik material ini sudah kita persiapkan dengan dosen-dosen yang berkualitas. Keren. Karena sudah memiliki pendidikan S3 paling banyak di ITERA dan lulusan dari kampus terbaik luar negeri maupun dalam negeri. Seperti itu. Jadi adik-adik jangan takut akan pemahaman material seperti itu. Oke, mungkin tadi ada isu-isu tentang prospek kerja setelah lulus dari teknik material ini, Pak. Apalagi S3, dosen-dosennya pasti prospeknya keren-keren ya. Oke. Nah, jadi pada saat teknik material berdiri gitu ya, kita sudah langsung menjejaki kerjasama ke berbagai lembaga penelitian, ke berbagai lembaga pemerintahan dan industri-industri yang ada di sekitar ITERA khususnya. Nah, jadi kita kayak menawarkan bagaimana nanti mahasiswa kita akan melaksanakan KP seperti itu. Jadi adik-adik nggak perlu takut. Kemudian kita juga sudah menjadi kerjasama tadi. Nah, jadi profil lulusannya bakal kerja di mana seperti itu. Nah, balik lagi kayak seperti pembelajaran dari tadi. Adik-adik bakal menguasai 4 jenis material tadi. Nanti kalian di semester akhir akan memilih material mana sih yang mau kalian expert di bidangnya. Di semester akhir ya, pendalaman. Jadi misalkan kayak ada logam, ada polimer, ada keramik, ada komposit. Nah, nanti bagian dari bidang-bidang tersebut kayak kalau misalkan logam gitu ya, kalian mungkin bisa bekerja di industri perminyakan gitu ya, seperti Pertamina. Bagaimana kalian menjadi seorang inspeksi misalkan dalam pemilihan pipa gitu ya. Apakah pipa tersebut kuat atau tahan akan korosi sehingga apabila dilalui cairan yang panas atau seperti apa kuat seperti itu. Mungkin di bidang transportasi dengan logam tadi, bagaimana seperti transportasi gitu ya, kayak pemilihan rel kereta api itu juga bisa seperti itu. Cukup luas sekali cakupannya. Kemudian kalau bidang R&D khususnya di bidang medis, bagaimana kalian memilih packaging untuk dunia medis seperti obat-obatan atau drug delivery seperti itu. Keren. Mau di jalan, mau di rumah sakit, mau di mana-mana, yang penting ada material, bisa kerja. Arsy, selain ikut ini proses perkuliahan dan pembelajaran ya tentunya, Arsy ikut apa aja sih di luar akademik atau kegiatan non akademik? Kalau misalkan kegiatan non akademik sih kan di ITERA juga banyak UKM itu banyak banget kan. Kalau untuk prodi dulu? Nah kalau misalkan di prodi dulu sih saya sebenarnya sempat mengikuti kayak ini sebenarnya akademik juga sih.
Gimana? Kayak soalnya menyambung Oh, iya, juga. benar. Kayak misalnya Iya. saya ikut jadi asprak gitu, asisten praktikum. Oh, asprak, asisten Praktikum. Praktikum. Itu benar-benar di mana asisten praktikum ini dituntut untuk benar-benar terjun ke lapangan, benar-benar melakukan praktikumnya gitu. Oh, oke. Iya. Itu di semester berapa bisa jadi asprak? Itu semester 3 sama semester 4. Semester 3 sudah bisa jadi asprak. Keren banget Dan ya. jadi langsung kita persiapkan sampai mereka benar-benar expert di bidang yang mereka inginkan. Seperti Wah. Jadi bisa ngajarin adik-adik. Iya. Pengen jadi adik? Ya, kayaknya udah nggak cocok Enggak lagi ya, ya. Karen. Aduh. Nah, mungkin Kita lanjut aja. Arsi juga bisa cerita bahwa Arsi ini perwakilan dari Prodi Teknik Material yang mendaftarkan jadi calon mahasiswa berprestasi. Oh. Arsi, silakan. Mawapres, mahasiswa prestasi. Karena gimana Karen bisa jelaskan Mawapres itu apa sih? Jadi mahasiswa berprestasi itu bagi mahasiswa yang apa Punya ya, prestasi lebih. prestasi di akademik, terus juga aktif di non akademik, jadi balance gitu sih. Jadi mendapatkan penghargaan, Iya, oleh penghargaan. ITERA. Iya. Jadi jangan ragu untuk daftar di ITERA. Akademisnya bagus, non akademisnya bagus. Dapat rewards bagi mahasiswa yang berprestasi. Wah, keren banget. Selain asprak apa? Asma atau enggak ada ya? Mungkin di luar kegiatan pembelajaran gitu ya, kita dosen-dosen itu ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kita selalu mengajak mahasiswa-mahasiswa kita untuk seperti kayak penelitian, kita ajak bagaimana mereka mengkarakterisasi suatu material, bagaimana kita dosen-dosen melakukan penelitian, kita selalu ajak mereka. Kemudian bagaimana kita melakukan pengabdian kepada masyarakat sehingga mahasiswa juga turut bantu masyarakat dengan menggunakan keilmuan mereka khususnya teknik material. Baik. Oke, tadi lupa Pak, mau nanya ke Arsi. Setelah lulus mau jadi apa? Mau buat nanomaterial gitu kayak Apa di film? mau jadi big heroes? Untuk setelah lulus jadi apa sebenarnya Serahkan pada masih- Tuhan. Kira Itu pasti sih. Pasti. Oh iya, Wow, Oke. Terus tapi untuk mimpi yang pasti melanjutkan yang tadi sih, maksudnya benar-benar jadi researcher gitu buat advance material. Oh, kamu jadi ilmuwan gitu. Mimpi. Tapi pasti ya insya Allah dengan kerja keras Pasti bisa. Masih. Gantungkan mimpi setinggi langit. Ketika kamu jatuh di Tapi antara sempat kebayang, bintang-bintang. tapi sebenarnya karena teknik material ini sangat luas ya, jadi benar-benar kebayangnya tuh banyak banget gitu jadi apa gitu. Tapi salah satunya itu saya pengen jadi ini sih, kayak quality control gitu. Oh, orang yang menentukan bahwa ini bagus enggak, Nah, iya, bisa dipakai atau tidak. Oh, jadi kalau kamu pergi kemana-mana diketok-ketok gitu material. Ini bagus atau enggak? Bertemu dengan pendamping diketok hatinya, kira-kira kuat nggak menghadapi saya? Dicek ya. Dicek dulu. Pak, tadi di awal kan kita berbicara tentang ternyata material berbeda itu bisa meningkatkan nilai ekonomi dalam sebuah produk. Seperti handphone. Iya. Bisa jelaskan Pak, kenapa bisa seperti itu? Karena kan handphone ada yang pakai atom ya kalau kita lihat, ada yang materialnya seperti logam gitu. Oke. Nah, jadi nanti diharapkan dari prodi teknik material ini kalian bisa bagaimana material selection ya namanya. Bagaimana kalian memilih material. Jadi kalau misalkan nih seperti Karen tadi datang ke Arsi, aku mau buat begini dong, gimana ya saran material yang cocok? Apa Pak? Mau buat cincin? Atau apa? Boleh. Boleh. Oke. Lalu Nah, nanti Arsi bisa nih menyarankan, oh Karen ternyata material, misalkan Karen pingin harganya sekian seperti itu. Nah jadi si Arsi udah bisa mengestimasi nih, oh ternyata dengan budget kamu sekian, material ini bisa nih dan cocok dengan yang kamu harapin seperti itu. Oh, berarti cocok sama bidang saya, Pak. Saya pengen materialnya murah tapi bagus. Nah, arsitektur ya. teknik material jawaban. Karen kan arsitektur nih, ingin mendesain sebuah Jadi bisa rumah ya? tanpa kayu, tanpa beton, tapi bisa kebangun. Iya, pokoknya harus kuat gitu. Rumah cinta berarti. Bukan rumah tangga, Pak. Oke, Ted. Mungkin kita akan tanya lagi, Pak, terkait tentang mata kuliah. Mata kuliah unik apa sih yang ada di teknik material itu menjadi khas dari prodi itu sendiri? Oke, nah jadi mata kuliah unik gitu yang di teknik material ITERA, mungkin ini yang akan menjadi pembeda dengan teknik material lain yang ada di Indonesia, kampus lain. Nah, jadi kita intinya fokusnya adalah di Pulau Sumatera. Jadi kita mempelajari material-material yang ada di Pulau Sumatera, bagaimana sehingga kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Sumatera. Nah, jadi kita akan belajar mineral industri tadi, gitu. Kemudian kita juga, tapi tetap kita akan belajar material logam, polimer, keramik, ya, sama seperti kampus lain. Tapi kita lebih ke bagaimana kita mengeksplorasi
mineral-mineral yang ada di industri sehingga kita dapat memanfaatkan menjadi suatu produk atau material baru nantinya. Baik. Juga potensi Sumatera Iya. tersebut karena dunia mungkin tidak memiliki ketika material yang ada di Sumatera itu hanya ada di Sumatera. Iya. Wah, ya, keren banget. Keren banget. Nah kalau buat Arsi nih, ada nggak buat Itera Friends wajib nih pilih program studi ini? Kenapa? Kenapa? Kenapa harus pilih program studi ini ya? Sebenarnya sih udah dijawab Pak Wahyu juga. Sudah, kita ganti pertanyaan. Iya, Gitu ya? kayak ya itu keunikannya gitu. Jadi di mana kita benar-benar mempelajari dari 4 material tadi gitu, yang polimer, logam, keramik dan segala macam. Sebenarnya segala di dunia ini itu kita pelajarkan, bahkan kita kan pasti sering ngecek HP gitu kan. Itu pun kita pelajari gitu materialnya. Jadi buat Itera Friends yang ingin mempelajari hal-hal tersebut, kalau misalkan kayak saya juga suka kimia gitu, itu bisa banget masuk ke teknik material gitu. Tapi sebenarnya ketika belajar tentang material, berbicara tentang nano itu kan butuh effort yang lebih nih, mungkin dibandingkan yang lain. Kenapa bisa bertahan dan suka? Selain suka itu pasti ada titik jenuh kan? Iya. Nah, gimana itu menghadapinya dan seperti apa? Nah, titik jenuh itu sebenarnya pernah saya alami juga gitu. Kayak Ternyata Arsi pernah jenuh. namanya juga manusia gitu. Materialnya sama. Tapi di satu sisi juga saya juga mengalami itu nggak sendiri gitu. Saya juga ada angkatan 2019 yang Kelompok material jenuh. angkatan 2019 yang benar-benar kita nge-support satu sama lain gitu. Wah. Jadi di mana kita misalkan, makanya Itera Friends ini jangan takut gitu kalau misalkan nanti masuk prodi itu kayak aduh bakal kesusahan nih. Karena pasti dari mahasiswa semuanya pun pasti bareng-bareng gitu. Belajar bareng-bareng, benar-benar belajar bareng-bareng, berkembang bareng-bareng untuk emang benar-benar jadi lulusan terbaik gitu. Enggak individual ya. Iya. Mas Wahyu, tentang basic yang harus dimiliki Oke. oleh teman-teman atau Itera Friends yang ingin masuk ke teknik material, apakah dia harus jago fisika? Iya, atau jago kimia. Iya, kok kimia sih? Kan tadi Arsi kimia ya? iya. Oh, dia Iya, iya. Oke, Saya mau baik. ngomong biologi padahal Mas Wahyu. Silakan. Oke, nah jadi bagi adik-adik yang tertarik ke teknik material gitu ya, kita membuka jalurnya itu bagi lulusan SMA atau MA, itu yang IPA. MA juga ya? Iya, Oke. MA juga. Dan kita juga membuka untuk yang SMK di bidang otomotif, manufaktur, perkapalan, dan sebagainya. Jadi bagi adik-adik sebenarnya karena dengar kata IPA nih, kita mungkin adik-adik takut gitu ya dengan kimia seperti penjelasan Arsi yang mana mungkin waktu SMA nggak kuat basicnya gitu ya. Jangan takut gitu ya. Kenapa? Karena nanti di teknik material dari semester 3 begitu kalian lulus dari TPB, kita akan pelajari bersama-sama dengan dosen atau dengan teman-teman kalian. Jadi akan benar-benar kita pelajarin bareng-bareng, jangan takut. Nanti kita akan buat sampai pemahaman kalian sebisa mungkin bisa mengikuti teknik material itu sendiri. Wow, keren. Keren ya, keren ternyata nggak perlu ragu ketika tidak seperti Arsi yang memang suka kimia untuk belajar teknik material. Arsi, ketika teman-teman ingin masuk ke teknik material ITERA selain alasan tadi, kenapa mereka harus memilih ITERA dan teknik material? Arsi, dari dosennya, dari segala kegiatan non-akademisnya mungkin? Mungkin yang dari saya rasakan benar-benar sih. Jadi opportunity itu banyak banget gitu. Opportunity apa toh? Kesempatan. Oh, kesempatan. Kesempatan itu banyak banget. Jadi Oke. kesempatan kalian untuk mengembangkan diri itu banyak banget. Mulai dari akademik dan non akademik juga gitu. Jadi seperti yang tadi pernah yang saya sendiri lalui gitu. Jadi bisa jadi asprak, bahkan bisa membantu penelitian dosen gitu kan. Terus bisa di ITERA kan ada program kreativitas mahasiswa PKM. Itu kebetulan saya juga mengikuti PKM tersebut gitu. Nah itu jadi bener-bener luas banget gitu. Kesempatan di mana bagi adik-adik sekalian itu untuk berkembang gitu. Dan dari teknik material sendiri itu sangat-sangat mensupport hal itu. Gitu. Jadi dari saya sendiri bener-bener
dari mungkin dari dosen juga berkenan kayak ayo kita berkembang bareng-bareng gitu. Artinya memang solidaritas di teknik material juga kuat ya. Iya, betul. Lalu kan yang sering dialami ya, mungkin antara kakak tingkat dan adik tingkat itu gapsnya tinggi tuh. Teknik material gimana? Kami melandasi respect aja sih. Oh, respect. And gaul. Jadi saya sendiri selaku saya sempat menjadi kemahasiswaan, saya sangat melarang akan adanya kayak seperti senioritas gitu ya. Jadi saya selalu mensupport bagaimana kekeluargaan itu di teknik material. Nah, jadi begitu mereka mendapatkan adik yang 2020, mereka langsung mendata satu-satu bagaimana tinggalnya nanti di ITERA. Jadi memang benar-benar saya tanamkan ke mereka keluarga itu sendiri supaya jadi saling support, tidak ada individualis, baik itu belajar maupun dalam kehidupan di luar kampus. Baik. Mungkin selain hal itu Pak, kenapa kita harus memilih teknik material ITERA, adik-adik kita? Oke. Supaya semakin yakin. Oke. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Di teknik material ini banyak sekali yang akan kalian kembangkan seperti itu. Kemudian, jadi jangan takut akan tidak tahu gitu ya. Misalkan tadi seperti kalian belajar fisika atau kimia enggak, jadi akan kita pelajari bareng-bareng nanti. Jadi adik-adik nggak perlu takut akan belajar itu. Dan pastinya tadi sudah dijelaskan juga bahwa banyak sekali hal-hal atau fasilitas yang bisa kalian kembangkan di ITERA khususnya di teknik material. Begitu juga dengan support dari dosen-dosen yang berkualitas. Jadi adik-adik juga tidak perlu takut sehingga nanti begitu kalian lulus, kalian sudah tahu akan bakal bekerja di mana dan sesuai dengan passion dan minat kalian. Wah, keren. Keren banget. Sebagai penutup nih Pak, ada nggak pesan dan kesan untuk bagi ITERA Friends atau calon mahasiswa yang mau masuk ke Teknik prodi material. ini nih? Oke, dari Arsi dulu. Pesan dan kesannya. Boleh. Kasih tahu. Pesannya sih untuk adik-adik sekalian, Iya, Kakak. ayo masuk sih. Ditunggu ya. Ayo join kami gitu di teknik material ITERA. Terus kesannya pasti mungkin dari adik sekalian juga udah tahu cerita tadi gimana kita menjadi sudut pandang mahasiswa teknik material, juga gimana atmosfer akademiknya seperti apa gitu. Jadi istilahnya jangan takut sih, jangan takut mencoba. Ayo sama-sama mengembangkan diri di teknik material ITERA gitu sih. Ditunggu ya di teknik material ITERA. Oke, itu ITERA Friends yang ngomong bukan Karen ya? Mewakili Karen ya. Oke, Mas Wahyu silakan. Salah terus Nah, kayaknya ya. sebenarnya yang disampaikan Arsi tadi sudah jelas ya bahwa testimoni dari seorang mahasiswa teknik material seperti apa gitu ya, bahwa dia sangat senang gitu ya, sehingga mengajak ITERA Friends untuk join bersama kita di prodi teknik material. Nah, benar, jadi adik-adik jangan takut gitu ya. Di teknik material sendiri banyak sekali yang akan kita kembangkan nanti bersama-sama, kita kembangkan, kita belajar bersama di sini ya, baik itu dosen dengan mahasiswa gitu. Kemudian kalau kesannya ingat seperti yang saya bilang tadi, kita di prodi teknik material itu bersifat kekeluargaan. Jadi kita akan saling mensupport satu sama lain sehingga kalian benar-benar lulus dan belajar nyaman di ITERA khususnya di teknik material. Wah, keren banget. Seperti yang sering ditanyakan ke beberapa narasumber, Pak. Kita butuh 3 kata terkait tentang teknik material. 3 words. Yang menggambarkan teknik material. Mungkin dari Mas Prodi Wahyu. teknik material ya. Oke. 3 katanya apa? Balik lagi ke yang mungkin saya sudah jelaskan gitu ya. Berkualitas, Berkualitas. kemudian kekeluargaan, Baik. Kekeluargaan. kemudian nyaman. Kualitas yang tinggi yang dibalut dengan kekeluargaan akan menghasilkan atmosfer yang nyaman. Luar biasa, Prodi teknik. Bener nggak, Arsi? Bener-bener. Bener. Mantap. Sekarang dirimu dong, 3 kata. Ya, udah diambil katanya tadi. Mungkin asyik, Asyik. Pakai Y, asyik, seru, seru, tapi tadi mau bilang ini sih, kesempatannya gede, cuma itu kan 2 kata. opportunity. Nah, ya mungkin kesempatan. Asyik, seru, opportunity. Keren banget ini teknik material. Ternyata orangnya materialnya nggak kaku-kaku ya. Iya, nggak kayak material. Kita banyak Nggak kayak logam. Nggak kayak logam ya. Kita banyak mendapatkan hal positif yang bermanfaat. Tapi sayang banget ini, terima kasih buat Mas Wahyu, Arsi, kita sudah ngobrol-ngobrol tadi, dan tentunya ITERA Friends semoga itu menjadi sebuah keyakinan dan kesempatan buat kalian masuk ke dalam sebuah prodi yang mengembangkan kalian dan juga melatih kekeluargaan serta solidaritas. Dan kita akan bertemu lagi dalam episode yang lebih asik, lebih seru dalam program Talkestra.
Talk Show dan Podcast ITERA. Dan akhirnya saya Arwis Tejaya. Saya Karen Natalia. Terima kasih, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.